Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mencoba mengenal karakter karburator ya. Buat teman-teman pemula sepertinya ini cocok ya video ini. Tapi buat teman-teman yang sudah expert ya nggak usah lagi nonton ini. Ini buat teman-teman yang pemula sama seperti aku. Ya, kalau teman-teman main di dunia motor ya, apalagi itu motor karbu, ada beberapa jenis karburator dengan karakter yang berbeda-beda. Dari setiap jenis karburator tersebut, ya itu ada beda-beda merek, beda jenisnya, beda ukurannya. Ini adalah karburator yang banyak dipakai di Indonesia. Ya, di sini ada karburator dengan tipe PWL. Yang ini tipenya VM dan yang ini tipenya PWK. Lalu ini tipenya PE. Sebenarnya ada satu tipe lagi, tapi aku nggak punya contohnya. Itu dia tipenya PZ. Nanti aku coba tampilkan di gambar aja. PZ itu banyak dipakai di motor-motor Honda, misalnya Honda GL Pro, GL Max, Mega Pro, Astrea Supra. Itu tipe yang dipakai adalah PZ. Yang pertama kita akan kupas dulu karbu PWL. Ini dia karbu PWL. Ya, mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan karbu ini ya. Ini namanya karbu PWL. Kalau kita lihat dari fisiknya, dia tuh mirip seperti karbu PE. Tapi dia ini bukan PE ya, namanya bukan PE. Dia ini PWL. Nah, PWL ini pertama sekali dipakai di motor yang beredar di Indonesia. Itu adalah di sepeda motor Kawasaki Ninja. Ninja yang pertama itu menggunakan tipe PWL. Ya. Mungkin kalau di luar negeri atau di negara-negara lain mungkin ada beberapa motor-motor yang menggunakan karbu ini. Tapi setahu aku yang beredar di Indonesia, yang pertama sekali menggunakan karbu tipe PWL ini adalah Kawasaki Ninja. Ya, kalau aku salah tolong diralat ya. PWL ini diameternya itu 26. Tapi kalau dilihat dari fisiknya secara keseluruhan, dia ini gede sob. Tapi diameter venturinya cuma 26. Ya, ini PWL ori ya. PWL ori copotan dari Ninja dan mereknya adalah Keihin. Banyak juga PWL karbu Ninja yang beredar itu yang KW ya. Kita nggak mau bahas itu. Kita mau bahas bagaimana karakternya karbu ini ketika dipasang di sepeda motor. Ini karakternya tuh smooth. Tarikan awalnya tuh dia agak lembut gitu. Dari awal, tengah ke atas, dia tuh tarikannya lembut. RPM bawah, tengah sampai ke atas, dia tuh naiknya lembut dia, nggak nyentak-nyentak. Nah, karakternya seperti itu. Untuk napas panjangnya ini cukup oke gitu ya, cukup oke. Jadi teman-teman kalau misalnya suka dengan karakter yang lembut, ya cocok menggunakan karbu dengan tipe PWL Ninja ini. Ini karakternya seperti itu. Dan yang pasti, pertama sekali karbu ini dirancang untuk motor 2 tak. Artinya, kalau teman-teman mau mengaplikasikan karburator ini di sepeda motor 4 tak, harus dilakukan beberapa ubahan ya. Nggak bisa plug langsung pasang di 4 tak dan langsung enak. Nggak bisa sob. Tetap harus jetting ya. Ubah pilot jet dan main jetnya. Ubah lagi di bagian jarumnya. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi itu butuh sedikit effort ya, sedikit usaha untuk setting ulangnya. Nah, kalau kira-kira teman-teman kurang paham bagaimana setting ulangnya, serahin aja ke mekanik. Ya, tapi kalau teman-teman mau belajar sendiri ya nggak ada masalah juga. Nanti teman-teman bisa cek link yang di sebelah kanan. Itu ada beberapa video yang belajar tentang pilot jet, main jet, dan juga mengenal jarum scape. Ya, silahkan aja klik nanti yang di link yang di sebelah kanan. Ya, ini dia karburator PWL. Ya, mereknya Keihin. Ukurannya 26 mm. Oke, sekarang kita geser ke karbu yang satunya. Nah, karbu yang ini adalah karbu dengan merek Mikuni ya. Ini namanya jenisnya itu karburator VM. Nah, karbu ini karbu standar bawaan dari RX King ya. Jadi dulunya itu keluarga-keluarga RX King seperti RX 100, RX Special, Yamaha YT, habis itu apa lagi?
Yamaha Force One itu menggunakan karburator dengan tipe VM. Hanya beda-beda di ukurannya aja. Tolong kalau aku ada salah atau kurang lengkap, tolong diralat ya sob ya. Nah, ini adalah karburator yang dipakai di standar motor RX King. Mereknya itu Mikuni ya, Mikuni. Nah, seperti ini dia bentuk fisiknya. Karbu RX King. Nah, ini kalau dilihat dari fisik luar, dia terlihat lebih kecil dengan PWL Ninja. Tapi diameternya sama, sob. Ini 26 juga, yang King ini 26. Nah, yang Ninja ini juga 26. Ya. Orang banyak bilang ini karbu King, karbu King. Sebenarnya bukan, sob. Ini nama jenisnya itu adalah karbu VM ya. Ini tipenya VM26. Kalau di RX Special dia lebih kecil lagi. Kalau di Force One dia lebih kecil lagi. Tipenya sama, VM. Ini karbu copotan dari RX King. Ya, RX King lama. Tapi ini udah rusak, sob ya. Nah, karburator VM ini karakternya tuh berbeda dengan karburator PWL. Ya, tadi kalau PWL dia lebih semut, lebih lembut. Kalau si karburator VM ini, dia karakternya lebih apa ya? Lebih ganas, lebih nyentak-nyentak kalau aku bilang. Nyentak-nyentaknya tuh dari RPM bawah ke tengah, dia tuh tarikannya tuh lebih spontan ya, lebih spontan, lebih nyentak. Ya buat teman-teman yang mungkin suka jengat-jengat, ini cocok nih pakai karbu tipenya VM. Bawah tengah-tengah ke atas dia tuh karakternya tuh beringas gitu, nyentak-nyentak lah pokoknya. Bawah tengahnya oke. Tapi bukan berarti dia tuh nggak bisa dipakai untuk trek panjang, bisa. Untuk berkendara di dalam kota ini asik ini pakai karbu tipe VM ini. Nah, seperti itu sob. Dan KW-nya ini sekarang juga udah banyak ya. KW-nya juga udah banyak beredar. Teman-teman jangan terjebak dengan yang KW ya sob ya. Bukan berarti yang KW itu lebih murah, beli yang KW aja. Tetap ada bedanya dengan yang ori. Kalau kita lihat dari fisiknya aja memang sih hampir nggak ada beda. Tapi rasanya itu beda sob. Cara menyetingnya juga akan lebih mudah jika teman-teman menggunakan karburator yang ori. Pokoknya buat teman-teman yang suka dengan karakter motor yang sedikit nyentak-nyentak, tarikannya spontan, ini cocok pakai karbu VM ini. Oke, sekarang kita lanjut ke dua karbu yang ini. Ya, ini kita geser dulu. Kita mau kupas dua karbu ini, karena ini adalah dua karbu yang paling banyak dijual aftermarketnya di Indonesia. Jadi ini kita kupas lebih dalam. Ya, yang pertama ini adalah karbu dengan tipe PWK. Kita terlepas bahas mereknya atau apapun mereknya, kita nggak bahas itunya ya. Kita bahas bentuknya. Kita kupas sedikit sejarahnya PWK. PWK yang aku tahu sob ya, PWK 28 itu adalah karbu bawaan dari motor special engine. Contohnya Kawasaki KX ya, Suzuki RM, dan apalagi ya, mungkin Honda CR. Kalau aku salah tolong diralat ya. Jadi dia ini tipe karbu untuk motor-motor special engine awalnya dengan mesin 2 tak ya. Jadi rata-rata karbu-karbu ini dirancang awalnya untuk 2 tak ya sob ya. Karbu PWK yang pertama sekali beredar itu adalah karbu PWK ukuran 28. Nih, ini dia ukurannya 28. Diameter venturnya 28 mm. Ini yang versi aftermarket. Kalau yang orinya dia tuh warnanya mirip-mirip seperti ini. Nah, sekarang banyak beredar nih karburator PWK dengan berbagai merek ya. Aslinya PWK itu mereknya adalah Keihin. Dan pertama sekali populer itu adalah PWK dengan ukuran 28 mm bawaan dari Kawasaki KX dan juga Suzuki RM. Nah, namun seiring berjalannya waktu, karbu PWK ini banyak dipakai untuk motor-motor balap modifikasi ya. Contohnya buat RX King, Ninja, Force One untuk balapan di road race, itu karbu-karbu seperti ini banyak dipakai. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah karbu yang ori. Kenapa yang ori? Iya, karbu yang ori
tetap settingannya itu akan jauh lebih mudah dibanding yang aftermarket. Bukan berarti kita beli yang aftermarket lalu rasanya itu sama dengan yang ori. Enggak sob, beda. Aftermarket itu artinya gini ya, mereka itu mengeluarkan karbu PWK juga, tapi dengan merek sendiri. Ini contohnya CPO. Banyak ya, ada merek BRT, ada merek TK, Scarlett, macam-macam merek dari karbu PWK ini. Nah, aslinya itu merek dari karbu PWK 28 ini adalah Keihin. Ya sob ya. Dan itu asli buatan Jepang. Kalau yang aftermarket ini aku nggak tahu, ada yang dari Cina, ada yang dari Taiwan, macam-macam lah. Nah, karakternya bagaimana dengan karbu PWK ini? Ya, karakter dari karbu PWK ini, dia itu mirip sob, seperti karakter karbu VM RX King, ya, mirip sekali dengan karakter karbu VM ini. Dia di putaran bawah tengahnya tuh dia gasnya tuh dia cenderung spontan ya sob ya. Ini karakternya itu beringas gitu. Dia lebih oke di putaran bawah tengah. Bukan berarti dia atasnya nggak oke, tapi dianya unggulnya untuk putaran bawah dan tengah. RPM tingginya juga oke. Seperti itu ya sob ya. Nah, karbu PWK ini dia itu skepnya dia berbentuk setengah lingkaran. Kalau yang VM tadi dia bulat ya. Kalau yang ini sisi sebelah sini bulat, sisi sebelah sininya dia kotak ya. Ada lagi sebenarnya karbu apa ya, kalau zaman dulu tuh namanya orang bilang karbu peta, karbu kotak gitu ya. Itu skepnya benar-benar kotak semua. Itu juga untuk motor special engine, cuman aku nggak punya karena itu tergolong karbu yang langka ya. Karbu PWK 28 ini awalnya juga dirancang untuk motor 2 tak. Nah, jadi kalaupun teman-teman mau mengaplikasikan karbu PWK, sekalipun itu karbunya ori, teman-teman mau pasang di 4 tak, tetap harus dijetting ulang. Ubah lagi pilot jet, ubah lagi main jet, dan setting lagi di bagian jarumnya. Nggak bisa langsung pasang gitu aja sob, karena ini memang dirancang awalnya untuk motor 2 tak. Karakternya beda dia dengan untuk motor 4 tak. Ya, oke. Sekarang kita geser ke karbu sejuta umat. Nah, ini dia nih karbu sejuta umat. PE. Ya. Ini dia karbu PE, sob. Karbu PE itu bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dari fisik luar, dia tuh mirip seperti dengan karbu PWL. Ya, mirip ya. Ya, coba dibalik ini. Mirip, sob, dengan karbu PWL. Ya, cuman bedanya kalau yang PE belakang ini dia udah super flow, landai. Nah, kalau yang PWL ini dia tuh aslinya seperti ini. Di bagian belakangnya tuh ada bendolan lagi gini. Ada tonjolan lagi seperti ini. PWL itu belakangnya mirip seperti bagian belakang karbu VM ya. Dia ada tonjolan lagi seperti ini. Ya. Jadi, kalau menurut aku karbu PE ini masih lebih oke ya. Bagian flow-nya ini dia masih lebih landai, masih lebih lancar dibanding PWL. Fisiknya seperti ini. Karbu PE ini pertama sekali dipopulerkan di Indonesia itu di motor Honda NSR 150 SP. Itu menggunakan karbu tipe PE ukuran 28. Dan aslinya itu mereknya Keihin. Tapi ini bukan yang ori ya sob ya. Ya, ini yang KW. Kalau yang ori itu dia itu aslinya bawaan motor Honda NSR 150. Dan peruntukan awalnya itu untuk motor 2 tak. Jadi tetap kalau teman-teman mau dipasang di 4 tak, tetap harus disetting ulang. Karbu PE ini sekarang di Indonesia banyak produk aftermarketnya. Ya, berbagai merek itu banyak beredar tipe PE. Baik itu BRT, TK, Scarlett, KNZ, dan lain-lain. Banyak sekali mengeluarkan produk karbu dengan tipe PE. Kenapa seperti itu? Ya, karbu tipe PE ini karbu yang paling mudah diaplikasikan ke motor-motor lain. Nah, karakternya kalau menggunakan karbu PE ini, dia karakternya mirip seperti karbu PWL.
smooth ya, lembut. Lembut dari bawah ke tengah, tengah ke atas, ini tarikannya lembut. Ya, dia nggak nyentak-nyentak seperti PWK ataupun karbu VM tadi. Nah, standarnya itu dia tuh lembut sob, smooth gitu. Karakter bawah ke tengah, tengah ke atas, itu tarikannya tuh lembut. Dan biasanya dia ini lebih jago untuk putaran atas. Bawahnya agak kurang oke sih menurutku dibanding PWK. Tapi itu pun bisa diakalin sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman membeli karbu PE untuk dipasang di motor 4 tak, ya tetap membutuhkan yang namanya setting ulang pilot jet dan main jet. Juga setting di bagian jarumnya, nggak bisa langsung dipasang. Karena ini aslinya memang dirancang untuk motor 2 tak. Tapi di beberapa produk aftermarket, ada beberapa merek tertentu yang dia dirancang universal ya, artinya bisa dipakai di 2 tak, bisa dipakai di 4 tak. Begitupun ya tetap harus kita finishingnya kita setting sendiri. Nah, plus minusnya apa nih dari kedua karbu ini ya? Plus minusnya, kalau kita nih berbicara, kita bicaranya nih barang aftermarket, barang yang banyak beredar di Indonesia, bukan barang yang ori ya. Karena kalau yang ori harganya sangat mahal sob. Kalau PWK 28 ori itu yang untuk motor Kawasaki KX itu harga barunya bisa 2 juta lebih. Nah, untuk karbu NS RSP ini juga ya mirip-mirip harganya 1.800.000 gitu kalau yang orinya. Nah, jadi kalau teman-teman beli mereknya aftermarket dengan harga mungkin ratusan ribu, jangan berharap kualitasnya sama seperti orinya sob. Nggak bisa, sekalipun settingannya tepat gitu kan, enaknya itu beda, tetap lebih enak yang ori. Nah, tapi kalau kebutuhan kita untuk pakai harian, ya nggak ada masalahnya kita pakai yang produk aftermarket. Ya sekedar cukup enak pakai jalan udah gitu kan. Gitu. Yang penting kita jangan berharap lebih gitu. Nah, sekarang kita bicara plus dan minusnya jika ini karbu sama-sama aftermarket. Yang pertama, kalau kita beli yang PE ini keunggulannya biasanya ini lebih mudah disetting. Ya, lebih mudah untuk dapat settingannya. Baik itu untuk dipasang ke motor 2 tak ataupun di 4 tak. Biasanya dari pengalaman yang sudah pernah aku lalui, menyeting karbu PE itu lebih mudah dibanding PWK. Lebih mudah dapat settingannya. Ya, lebih stabil gitu. Nah, kalau PWK ini agak sedikit lebih rumit untuk penyetingannya di sepeda motor 2 tak ataupun 4 tak yang produknya aftermarket. Agak membutuhkan sedikit usaha lah untuk dapat settingan yang tepat. Tapi kalau udah dapat settingan yang tepat di sepeda motor, karbu PWK ini cukup oke sob, rasanya sangat enak. Kalau yang suka yang mau motornya itu tarikannya smooth, lembut, ya pilih PE. Kalau yang suka yang beringas, pilih PWK. Nah, kalau dari konsumsi bahan bakar, ini sebenarnya mirip-mirip aja sob ya. Tapi memang terasa lebih boros di PWK dibanding PE. Nah, itu jadi teman-teman tinggal pilih aja mau karakter yang mana. Sesuaikan dengan motornya. Misalnya nih motor sobat, motor jadul, motor CB atau motor GL Pro lama gitu kan. Yang peruntukannya untuk harian, jalan-jalan santai gitu kan. Jangan dipaksa untuk pasang PWK. Nggak ada guna sob, karena itu kan motor karakternya untuk lembut, untuk jalan-jalan harian gitu kan. Pilih aja yang PE, lebih mudah disetting, lebih cocok rasanya. Kalau di motor juga masih cocok gitu kan. Dengan tampilan motor jadul, karbunya seperti ini lebih cocok gitu. Tapi kalau sobat memang peruntukannya hobinya gas-gasan gitu kan, misalnya naik motor Rolex King, Yamaha Force One atau Suzuki Satria, ya monggo pakai yang PWK gitu. Cuman ya itu tadi minusnya, dia ini settingannya memang sedikit lebih rumit dibanding dengan PE. Karena di dalam karbu PWK itu dia itu ada lagi sambungan-sambungan di dalamnya, dan itu sangat sensitif. Jika dia bocor aja sedikit bisa berubah lagi settingannya. Ya, kira-kira seperti itu karakter dari beberapa karbu yang banyak beredar di Indonesia. Mungkin belum tersampaikan semua ya, takut nanti durasinya kepanjangan.
Jadi kalau mungkin ada penyampaianku dirasa kurang lengkap, teman-teman yang lebih expert, lebih mahir, silahkan berikan komentarnya di bawah, tambahkan lagi, agar kita bisa sama-sama belajar. Dan kalau mungkin ada penyampaianku yang salah, teman-teman ralat aja, nggak apa-apa sob. Biar kita bisa sama-sama mengetahui, sama-sama pinter ke depannya. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman, mau pakai karbu yang mana? PWK, PE, PWM, ya, atau yang PWL Ninja. Kembali lagi ke teman-teman semua. Sebisanya, pakailah karbu yang ori. Sebisanya, ya. Tapi kalaupun nggak bisa, mau pakai yang aftermarket, pilihlah karbu dengan merek yang terpercaya. Supaya nanti lebih mudah settingannya. Perbedaan karbu aftermarket dan yang ori, itu pasti ada bedanya sob. Yang aftermarket tidak akan mungkin sama dengan yang orinya. Pasti akan dibuat perbedaan kualitas di bawah yang ori gitu. Kecuali itu karbu yang aftermarket tadi dioprek lagi di tempat modifikasi karbu, ya itu mungkin bisa dibikin yang aftermarket dengan rasa mendekati ori gitu sob ya. Sepertinya ini udah terlalu panjang kita ngobrol. Mungkin video ini bisa mewakili bagaimana karakter dari tipe-tipe karburator yang banyak beredar di Indonesia. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Jika ada salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Dudi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.